Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu la ilaha illallah wa sallallahu ala Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah qatuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Sallallahu alaihi. Bapak ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami, anak soleh dan solehah yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Rasakanlah Bapak Ibu, hari ini kita benar-benar telah mendapatkan nikmat yang luar biasa, dan kita melihat tidak semua orang yang mendapatkan nikmat itu. Kayak gini banyak saudara-saudara kita yang juga mengaku beriman, yang posisi mereka seharusnya berada di masjid tapi mereka berada di tempat lain. Maka rasakan kita telah mendapatkan nikmat yang banyak. Maka apapun persoalan-persoalan yang ada, jangan membuat kita risau, jangan membuat kita gundah gulana, karena kita sudah mendapatkan sebagai orang-orang pilihan pagi ini. Yaitu kita bermohon kepada Allah kiranya Allah selalu memberikan kita posisi sebagai orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan itu apa Bapak Ibu? Orang-orang pilihan itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita hadir di sini? Karena kita dapat petunjuk bahwa kita harus datang ke masjid. Kenapa kita harus datang ke masjid? Karena itu perintah Allah kepada kita. Dan salat di masjid di awal waktu berjamaah, apalagi di waktu fajar, itu pahalanya, fadilahnya jauh lebih hebat daripada dunia dan segala isinya. Bayangkan Bapak Ibu ya, dunia dan segala isinya Allah berikan kepada kita. Maka bersyukurlah Bapak Ibu sekarang ini telah menjadi orang terkaya sedunia. Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti biasa hari Jumat kita kajian lepas, dan kita selalu berdoa Bapak Ibu ya, setiap detik kita mendapatkan pahala, setiap saat kita mendapatkan hidayah, dan kita sungguh adalah penduduk surga yang masih berada di dunia. Surah Al-Mu'minun Bapak Ibu, surah 23 ayat 99. Ini Allah katakan kepada kita, dan selama ini kita orang beriman yang selalu baca Quran sehingga kita paham itu. Dan kita yang mau mendengarkan kajian pagi ini juga kita insya Allah akan dapat mendengar petunjuk, karena yang kami sampaikan dan yang disampaikan dari ustaz-ustaz kita di subuh, di zuhur adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Hatta idza jaa ahaduhumul maut. Demikianlah keadaan orang-orang yang engkar, orang-orang yang tidak mengikuti aturan Allah, hingga apabila datang ahaduhumul maut kepada seseorang dari mereka kematian, qala rabbi irji'un. Mereka berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Ini Bapak Ibu, Allah yang menginformasikan kepada kita, orang-orang yang lalai kemudian meninggal dunia, dia minta kepada Allah, qala rabbi irji'un. Mereka berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Itu dia Al-Mu'minun ayat 99. Kenapa dia minta dikembalikan ke dunia? La'alli, agar aku a'malu sholihan, akan berbuat baik fima taraktu, yang telah aku tinggalkan. Dia tidak datang ke masjid, dia tidak jujur, dia tidak amanah, dia khianat, kemudian dia mati. Dia minta kepada Allah, qala rabbi kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Untuk melakukan kebaikan yang dulu dia tinggalkan. Dia tidak baca Quran, dia tidak salat ke masjid, dia durhaka, dia tidak lakukan lagi. Dia tidak akan ulang lagi berbuat. Kata Allah, wala, sekali-kali tidak. Inna kalimatun huwa qailu. Sungguh itu adalah dahli yang hanya diucapkan saja. Satu dua dia betul.
Wa min waraihim barzakhu ila yaumil yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada barzakh batas ila yaumi yub'atsun, sampai pada hari mereka dibangkitkan. Ketika kita meninggal dunia Bapak Ibu, kita masuk satu tempat yang disebut dengan alam kubur. Di situ ada barzakh, batas antara dunia dan akhirat. Kalau sudah sampai di situ, kita tidak bisa dikembalikan ke dunia. Maka Bapak Ibu, lihat ayat ini, katakan dalam diri kita, mumpung masih hidup. Banyak kita lihat Bapak Ibu, anak muda, ya, anak soleh dan soleha ini sering mengatakan, mumpung masih muda, nikmati saja dulu. Nanti tua baru bertobat. Karena Bapak Ibu, ukuran Islam setelah balik anak-anak SMP, kelas 6 SD itu sudah balik. Maka para adik-adik dan anak soleh berkatakan, mumpung masih muda, maka kerjakanlah amal soleh. Dan bagi kita yang tua-tua Bapak Ibu, mumpung masih hidup, kerjakanlah amal soleh. Karena kalau sudah meninggal dunia tidak bisa lagi. Dan anak-anak yang muda, jangan berpikir pula kalian bisa tua, belum tentu lagi. Ya, mungkin di antara kalian ada yang menemui saudara sepupunya, kawan sekolahnya yang telah meninggal di usia baru-baru kali. Maka tidak ada jaminan kita bisa hidup panjang. Melihat dari ayat ini bahwa orang menyesal dan dia minta kembali ke dunia, maka camkan, mumpung masih muda saya akan beramal soleh. Mumpung masih muda saya akan bertobat. Mumpung masih muda saya akan tumbuh dalam ibadah. Mumpung masih muda saya akan kendalikan hawa nafsu kita. Kalau itu kita camkan dalam diri kita, kapanpun Allah panggil kita akan selamat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untung ada yang mendengar. Jadi setelah kasih sekali maaf.